Assalamualaikum guys. Ya, seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Ya, kali ini kita akan bahas film genre thriller yang didasarkan pada buku populer yaitu buku Jigsaw. Film ini berjudul Spiral tahun 2021, mengisahkan misteri terbunuhnya para anggota kepolisian yang terbunuh secara tragis. Oke, gimana aksi mereka selanjutnya? Langsung saja genjot ke plotnya. Awal film menunjukkan pesta parade di bulan Juli. Di sana terdapat seorang bos polisi yang sedang liburan yang bernama Boswick. Di tengah jalan-jalan ia diganggu oleh pria misterius. Pria itu mendadak mengambil tas salah satu wanita di sana. Karena melihatnya, Boswick terpancing untuk mengejarnya. Pengejaran pria itu berakhir di pipa drainase selokan. Setelah memasukinya, ia tak menemukan siapapun. Namun setelah penyusuran, Boswick melihat pria yang tampak duduk. Namun ternyata hanyalah patung manekin. Pria bertopeng babi mendadak muncul di belakangnya lalu membiusnya. Boswick tersadar dan menemukan dirinya telah disekap di terowongan kereta bawah tanah. Lidahnya dipaku dan digantung untuk menjadi penahan tubuhnya. Kini ia hanya bertumbuh di atas kursi. Monitor di hadapannya mendadak menyala dan memutar rekaman yang berisi pria bertopeng babi. Di dalam rekaman mengatakan bahwa selama menjabat menjadi ketua polisi, Boswick ini telah berdusta dan menfitnah orang-orang tak bersalah untuk dipenjarakan. Tak hanya itu, Boswick juga sering berdusta untuk melindungi mafia-mafia yang sangat menguntungkannya. Selanjutnya rekaman memberikan dua pilihan, yaitu memutus lidahnya untuk kabur atau tetap bertahan sampai kereta api datang menabraknya. Di kejauhan, kereta mulai mendekat. Kini Boswick harus segera memutus lidahnya untuk segera kabur. Sakit yang luar biasa menghambatnya, sampai pada akhirnya ia tewas tertabrak oleh kereta. Di sisi lain, seorang polisi yang bernama Zik sedang bertugas untuk meringkus perampok yang tak lain adalah temannya sendiri. Di sini ia berpura-pura ingin membantu teman-temannya untuk merampok salah satu bandar narkoba. Mereka memulai aksinya, namun salah satu temannya tak sengaja memukul salah satu korban sampai tewas. Setelahnya mereka merampok semua uang lalu kabur. Di detik-detik keluar apartemen, Jack dan teman-temannya dikepung oleh polisi lain. Esoknya wakil ketua kepolisian yang bernama Angie mendadak memarahi Jack karena penyamarannya kemarin. Ia marah karena Zack melakukan tugas itu tanpa mengkonfirmasi timnya terlebih dahulu. Hal itu bisa saja membuat Zack menjadi tersangka jika polisi lain mempergoki aksinya. Angie memaafkannya dan menyuruh Zack untuk bekerja sama. Namun Zack menolak perintah itu karena ia beranggapan bahwa tak ada satu rekan pun yang bisa ia percayai. Angie dan Zack berdebat, namun anak baru tiba-tiba datang lalu memperkenalkan diri. Angie mengatakan bahwa dia bernama Rocky yang akan menjadi partner baru Zack saat bertugas. Namun Zack masih sulit untuk menerimanya. Di sini Rocky mencoba mendekati Zack dan mencoba akrab dengannya. Ia mengaku bahwa ia masuk ke kepolisian ini karena motivasi dari ayah Zack sendiri, yaitu mantan pemimpin kepolisian yang bernama Jenderal Marcus. Namun Zack mengatakan bahwa ia sangat benci dengan ayahnya. Saat kemudian, Angie menugaskan mereka berdua untuk menganalisa sebuah mayat yang ditemukan hancur di terowongan kereta bawah tanah. Zack dan Rocky berangkat, dan di tengah perjalanan, Rocky menceritakan putra kecilnya yang bernama Charlie. Zack menjawabnya dengan senyuman dan berkata bahwa menjadi polisi itu sangat berat, sangat sulit untuk membagi waktu dengan keluarga. Seperti yang dialami Zack, istrinya kepergok selingkuh hanya gara-gara ia jarang pulang. Setelah sampai, Zack dan Rocky melihat mayat dengan kondisi yang sangat tragis. Wajahnya hancur dan sulit dikenali. Namun setelah menelitinya, Zack menemukan cincin dan gelang Fitbit di lengan mayat itu. Kembali ke kantor kepolisian, Zack mendapat kiriman kado yang berisi memori dari seseorang yang tak dikenal. Memori ini berisi rekaman yang mengatakan bahwa seorang opsir dari kepolisian ini telah melanggar janji-janjinya. Opsir ini pernah lolos dari permainan, namun ia masih saja melanggar janjinya. Rekaman juga berisi lambang Jigsaw yang dicoret di gedung pengadilan. Zack dan Rocky bergegas ke gedung pengadilan untuk melihat coretan itu. Setelah sampai, ia melihatnya dan mengklaim bahwa ini pasti peniru Jigsaw. Rocky melihat kado di etalase, lalu Zack mengambilnya. Setelah membukanya, kado itu berisi lidah dan bron milik atasannya, yaitu Boswick.
Zack kembali ke kantor dan secara resmi ia mengkonfirmasi bahwa mayat yang ditemukan kemarin adalah mayat Bostwick. Semua tim polisi pun berduka. Angie mengumpulkan semua tim lalu menyuruh mereka untuk bekerja secara ekstra untuk mencari siapa pembunuh ini. Angie membagi beberapa tim untuk melakukan tugas. Namun Zack kembali menolak keputusan Angie karena tak satu pun dari mereka yang bisa ia percaya. Zack bersikeras untuk menyelesaikan kasus ini sendiri, mengingat Bostwick juga sahabat baiknya. Jadi ia tak akan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak ia percayai. Salah satu rekan Zack yang bernama Fitz merasa tersinggung lalu mendebat Zack. Zack merasa muak karena mereka semua menganggapnya seperti sampah. Namun Angie mencoba menenangkannya. Di sini Zack mau bekerja dengan tim, tapi dengan syarat ia harus memimpin kasus ini. Angie setuju lalu memberitahu tim bahwa kini Zack mengambil alih kasus ini. Semua tampak kecewa setelah mendengarnya dan tak menghiraukan kata-kata Zack. Di sini dijelaskan bahwa Zack dibenci oleh teman-temannya karena ia sangat jujur dalam menjalankan tugas. Zack seringkali melaporkan teman sesama polisinya karena banyak dari mereka yang menerima suap dan mengayomi para bandar. Kejujurannya itulah yang membuat rekan-rekannya membencinya. Angie marah ketika melihat sikap tak sopan mereka terhadap Zack. Bukan masalah pribadi masing-masing, namun ini adalah kasus besar di mana bos mereka telah dibunuh secara tragis. Zack tak begitu peduli terhadap mereka, lalu pergi menemui istri Bostwick untuk berbelasungkawa. Di sana ia sekaligus bertanya apa kegiatan terakhir Bostwick sebelum ia dibunuh. Istri Bostwick hanya memberikan benda-benda elektronik yang biasa dipakai suaminya. Setelah itu Zack pulang ke rumahnya dan menemukan pintunya yang telah terbuka. Ternyata di dalam sana ada ayahnya, yaitu Jenderal Marcus. Zack marah karena ia memasuki rumahnya tanpa seizinnya. Namun Marcus menyuruhnya untuk menyingkirkan masalah pribadinya karena Marcus kesini hanya untuk membicarakan kematian Bostwick yang juga merupakan teman baiknya. Namun Zack tetap marah dan menyuruhnya pergi. Zack kesal karena ayahnya itu tak pernah menemuinya akhir-akhir ini. Sebagai ayah, Marcus pun pergi dan mengalah. Ia hanya mengingatkan Zack bahwa kasus yang dihadapinya ini sangatlah sulit. Esoknya, ia kembali menganalisa kasus ini dengan bantuan Rocky dan timnya. Mereka bekerja dengan sangat ekstra. Banyak juga teman yang mengaitkan kasus ini dengan John Kramer, yaitu sang pencipta Jigsaw. Namun hal itu mustahil karena John sudah lama mati. Namun juga berpotensi besar ini adalah peniru Jigsaw. Zack menyuruh Rocky untuk melacak lokasi terakhir Bostwick, tapi ponsel Rocky mati saat itu, sehingga ia izin untuk meminjam ponsel Zack. Setelah kembali, Rocky meminta izin untuk pulang untuk menemui istri dan anaknya. Di sini Zack merasa nyaman dengan Rocky, sehingga ia memberi kepercayaan terhadapnya. Sementara itu, Fitz dan rekannya Kraus ditugaskan untuk mengecek setiap kamera pengawas di seluruh kota. Setelah penyusuran, ia sampai di toko swalayan yang diduga sebagai tempat yang dilewati oleh Bostwick. Setelah memutar CCTV toko itu, Fitz menemukan bahwa pria yang Bostwick kejar adalah temannya, yaitu Benny, seorang bandar narkoba yang ia lindungi. Fitz menyuruh Kraus untuk merahasiakan rekaman ini. Fitz takut jika Benny tertangkap dan mencatutnya, sehingga ia meminjam pistol toko untuk membunuh Benny. Fitz datang ke rumah Benny, tapi di sana ia hanya menemukan topeng babi yang telah diselimuti. Ketika ia menelponnya, seorang pria misterius mendadak datang untuk melumpuhkannya. Fitz terbangun dan menemukan dirinya disekap di dalam kolam air. Jari-jarinya dijahit untuk ditarik. Sementara itu, kabel bermuatan listrik sudah siap untuk membunuhnya. Monitor menyala dan mengajak Fitz untuk melakukan permainan. Di sisi lain, ayah Zack, yaitu Marcus, memutuskan untuk melakukan penyusuran sendiri atas kematian Bostwick. Ia menghampiri sebuah gedung tempat dulunya ia terbebas dari siksaan permainan Jigsaw. Ketika Marcus di sana, Zack datang ke apartemennya untuk membahas kasus. Namun rumahnya tampak sepi. Di sini, Zack teringat dengan peristiwa saat ayahnya masih memimpin kepolisian. Saat itu ia masih muda. Marcus marah karena ulah Zack, di mana ia melakukan tugas tanpa memberitahunya. Saat itu, Zack menetapkan rekannya sendiri sebagai tersangka atas pembunuhan salah satu warga yang tak bersalah. Tentunya, hal itu akan memicu pemberontakan masyarakat terhadap kepolisian. Angie yang merupakan wakil Marcus mencoba membuatnya tenang, walaupun saat itu media sudah berdatangan untuk meliput. Saat ini Zack merasa bersalah karena gara-gara dirinya jabatan ayahnya menjadi dilengsarkan. Esoknya Zack kembali ke kantor untuk melanjutkan analisa kasus.
kurir tak dikenal kembali mengirimkan kado berisi memori ke kantor. Setelah membukanya, memori itu berisi rekaman ancaman terhadap Zack, di mana jika Zack tidak mengungkapkan para polisi yang korup, maka semakin banyak orang yang tewas. Video itu menampilkan sebuah mobil dan boneka di jembatan 12th Street. Mengetahui lokasi itu, Zack dan semua tim bergegas ke sana. Ketika sampai, Zack melihat mobil berlambangkan Jigsaw seperti yang ditampilkan di rekaman. Setelah membukanya, mobil itu berisi bangkai babi dan sebuah kado. Kado itu ternyata berisi jari manusia dan Brown yang diketahui milik Fitz. Zack pun teringat dengan peristiwa di masa lalu. Saat Zack berduel senjata dengan salah satu bandar narkoba, Fitz hanya menyaksikan di dalam mobil. Ia melakukan itu karena tak suka dengan perilaku jujur yang dilakukan oleh Zack. Akhirnya, Zack tertembak di bagian perut dan hampir tewas. Marcus dengan panik datang lalu menyalahkan orang yang ditugaskan menjadi rekan Zack. Fitz pun disalahkan dan dihajar oleh Marcus. Kembali saat ini, Zack mendatangi tempat Fitz disiksa. Ia menemukan mayat Fitz yang telah gosong, serta sebuah monitor berisi rekaman Jigsaw. Kilas balik memperlihatkan saat Fitz disiksa. Ia saat itu berada di dalam kolam yang sedang diisi oleh air. Di atas air terdapat kabel yang dihubungkan dengan listrik tegangan tinggi. Rekaman menunjukkan CCTV yang merekam aksi pembunuhan yang dilakukan Fitz terhadap seseorang hanya karena masalah sepele. Agar tak mengulanginya lagi, Fitz disuruh untuk menggigit tombol yang terpasang di depan mulutnya untuk menarik jari-jarinya sampai putus. Jika ia tak segera menggigit tombol itu, maka air terus memenuhi kolam hingga menyentuh kabel listrik. Melihat air yang semakin naik, Fitz menggigit tombol sampai memutus jari-jarinya. Namun ia terlambat dan akhirnya air dipenuhi dengan muatan listrik itu membunuhnya. Saat ini, setelah melihat kematian Fitz, Krauss ketakutan lalu mengaku kepada Zack bahwa Fitz telah merahasiakan pembunuhannya terhadap anak hanya karena masalah sepele. Krauss juga mengaku bahwa Fitz merahasiakan rekaman CCTV kemarin karena pemancing Boswick adalah temannya, yaitu Benny. Saat ini, Zack mengantongi nama baru, yaitu Penny. Esoknya, Zack dan Rocky pergi ke suatu kota, tempat domisili Benny. Mereka sampai di kampung narkoba dan mulai menyamar menjadi konsumen. Sebuah rumah telah menyiapkan ember yang terhubung dengan tali. Itu digunakan untuk tukar-menukar barang dengan menjaga jarak. Zack mengelabuinya dengan memasukkan jebakan peledak ke dalam embernya. Setelah bandar menerimanya, tong meledak dan mengeluarkan cairan hitam yang menutupi wajahnya. Zack dan Rocky segera ke atas lalu berhasil melumpuhkannya. Ia bertanya apakah bandar itu mengenal Benny, namun ia tak mau menjawab. Zack menuangkan alkohol ke luka kakinya dan memukul lukanya. Tak tahan dengan rasa sakit, bandar itu mengaku mengenal Benny, tapi kabarnya ia telah tewas. Rocky menyuruh Zack segera pergi karena polisi lain akan segera datang. Zack mengajak Rocky untuk makan siang, lalu Rocky menanyakan apakah Zack mempunyai musuh di masa lalu. Zack teringat dengan kawan lamanya yang mungkin menjadi musuhnya, lalu ia pergi ke sana. Rocky dan Zack sampai di sebuah gereja tempat rekannya yaitu Peter bertobat di sana. Zack menceritakan kepada Rocky bahwa Peter adalah mantan kerja yang telah ia laporkan karena aksi pembunuhan. Di sana Peter tampak masih kesal ketika melihat Zack. Ia masih merasa terkhianati karena Zack tega melaporkannya, padahal sebelumnya mereka teman baik. Tapi keputusan Zack benar karena prinsipnya adalah kejujuran. Walaupun ia sahabat dekat, tapi jika dia korup dan merugikan masyarakat, maka Zack tak segan-segan memvonisnya. Tapi di sini Peter mengakui kesalahannya dan ia pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Pengesahan pasal 8 di masa lalu membuat polisi leluasa menghakimi para penjahat sendiri tanpa harus perlu ke pengadilan. Maka dari itu banyak polisi korup dan membunuh warga tanpa alasan di masa lalu. Saat ini Zack mengklaim bahwa dalang pembunuhan berantai ini adalah Peter karena rasa dendamnya berpotensi dapat melakukan itu.
Tapi setelah diinterogasi ringan, Peter tak menunjukkan kegiatan mencurigakan karena selama sebulan terakhir ia hanya menghabiskan waktunya di gereja itu. Tak berbuah hasil, Zack dan Rocky OTW pergi. Di sini Rocky juga salut dengan Zack karena ia dengan jujur melaporkan temannya sendiri dan menjalankan tugas secara amanah. Saat malam, Zack kembali ke rumah ayahnya, tapi ayahnya masih belum pulang juga. Ia semakin cemas karena ia merasa bahwa Jigsaw telah menerornya dengan membunuh orang-orang di sekitarnya. Paginya, Zack kembali ke kantor. Ia menelpon Rocky karena belum datang juga, tapi ponsel Rocky sepertinya mati. Sesaat kemudian, seorang wanita menyelinap masuk dan membawa sebuah kado. Tim polisi langsung mengamankan wanita itu, sementara Zack menganalisa kadonya. Rekan lainnya panik karena mengklaim bahwa kotak itu berisi bom. Ia menyarankan Zack untuk menunggu tim penjinak bom sebelum membuka kado itu, tapi Zack tetap saja membukanya. Setelah terbuka, kado itu berisi boneka yang dibungkus kulit manusia. Di sana juga ada surat yang tertulis ancaman terhadap Zack. Seperti pesan sebelumnya, Zack diperintah untuk mengungkap rekan-rekannya yang korup dan merugikan masyarakat. Jika tidak, maka akan lebih banyak korban lagi dan Jigsaw siap memotong kepalanya. Zack membalik boneka dan kaget ketika melihat tato bertuliskan Charlie. Ia teringat dengan Rocky, di mana ia mempunyai tato yang sama yang bertuliskan nama putranya, yaitu Charlie. Zack sedih dan depresi, mengklaim bahwa Rocky pasti telah dibunuh. Di dalam kulit ia menemukan kemasan obat yang bertuliskan Konstantin, di mana itu merujuk ke sebuah toko obat yang sering Zack kunjungi bersama ayahnya. Zack datang menyerbu toko dan menemukan bahwa toko telah berubah menjadi toko daging. Di sana ia menemukan tubuh manusia yang baru saja dikuliti. Di samping mayat itu terdapat rekaman suara yang menunjukkan bahwa mayat itu adalah Rocky. Zack semakin depresi dan sedih karena Rocky satu-satunya rekan yang ia percaya. Ia bertanya-tanya mengapa pembunuh ini menargetkan para polisi yang dekat dengannya. Tak hanya itu, media mulai berkumpul untuk menanyakan apakah sang legenda Jigsaw kembali bangkit. Angie kembali ke kantor, sementara itu Zack OTW menghampiri keluarga Rocky. Saat Angie tiba di kantor, ia tiba-tiba di WA oleh Marcus untuk menyuruhnya memeriksa sebuah berkas di ruang rahasia. Ketika sampai, ruangan mendadak terkunci. Angie terjebak di dalam dan seseorang telah sengaja menyebar gas bius. Angie semakin melemas, ia melihat topeng babi sebelum tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, Zack yang sedang OTW mendadak mendapatkan kabar bahwa seorang polisi terluka parah di pasar. Ia datang ke lokasi dan melihat polisi yang terluka. Polisi itu menjelaskan bahwa pria bertopeng babi telah menyerangnya tanpa alasan, lalu pergi begitu saja. Zack teringat dengan pesan Jigsaw, yaitu lebih banyak korban dan siap memotong kepalanya. Ternyata yang dimaksudkan oleh Jigsaw adalah kepala kepolisian yang mengacu kepada Angie. Zack sadar bahwa penyerangan ringan ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian para polisi, sementara Angie disiksa. Zack menelpon Angie namun tak diangkat. Mengklaim Angie dalam bahaya, Zack segera OTW mencarinya. Sementara itu Angie terbangun di ruangan rahasianya dengan tubuh yang telah terpasung. Tepat di atas wajahnya terdapat keran yang mengeluarkan lilin panas. Rekaman suara menyala dan mengajak Angie melakukan permainan. Rekaman mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Angie selama ia bertugas. Angie selalu menutup-nutupi kesalahan temannya, di mana masa itu banyak juga polisi yang sangat korup. Saat ini, lilin panas sudah siap membunuhnya. Satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan menekan pisau tajam yang ada di bawah lehernya. Itu akan menghentikan lilin, namun tulang lehernya kemungkinan besar akan terpotong. Angie gagal menekan pisau dan lilin pun keluar untuk merebus wajahnya. Di luar sana, para polisi sedang sibuk memperbincangkan penyerangan tadi. Ketika Zack sampai, ia bertanya keberadaan Angie, tapi semua tak menghiraukannya. Temannya yang bernama Brian dengan marah memperingatkan Zack apakah ia tak peduli dengan penyerangan tadi. Zack menjelaskan bahwa penyerangan itu hanya untuk mengalihkan perhatian mereka agar Jigsaw dengan lancar menyiksa Angie di dalam kantor. Brian mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Angie pergi ke ruang rahasia. Zack pergi ke sana. Setelah membukanya, ternyata Angie telah tewas terbakar oleh lilin. Wajahnya tertutup oleh lilin. Itu menggambarkan kesalahan Angie, di mana ia suka menutup-nutupi kesalahan temannya. Selanjutnya, Zack menyuruh tim untuk memutar kamera CCTV di ruangan itu.
Namun terdapat kejanggalan di mana terdapat 13 menit yang terpotong di dalam rekaman. Operator melacak siapa saja yang memasuki server seharian ini. Ia melihat 2 polisi yang telah pensiun tapi masih bisa mengakses data rekaman di sana. Dia adalah Peter dan ayah Zack yaitu Marcus. Brian marah karena Peter dan Marcus masih bisa mengakses data informasi rahasia padahal mereka sudah tak bertugas lagi. Ia menuduh Zack bahwa mungkin ialah dalang dari semua ini sampai menuai perkelahian. Zack dengan marah pergi menemui Peter, tapi ia tak menemukannya. Tak hanya itu, ia juga menelpon ayahnya yang selama 3 hari belum pulang. Saat keluar dari gereja, pria bertopeng babi mendadak datang melumpuhkannya. Kilas balik 5 jam sebelumnya, Marcus ternyata terjebak dalam labirin gedung untuk mencari otak dari pembunuhan berantai ini. Di sana, Jigsaw tampak tahu kehadiran Marcus dengan memberinya sambutan. Marcus menemukan tempat beroperasinya Jigsaw dan menemukan tulisan yang membuatnya mengirimkan pesan kepada Angie. Beberapa saat kemudian, pria bertopeng babi mendadak datang melumpuhkannya. Saat ini, Zack tersadar dan menemukan dirinya terborgol di gudang. Ia menemukan gergaji yang dimaksudkan untuk memotong tangannya, tapi ia menyadari bahwa cara itu tak efektif. Penjepit kertas diambilnya, lalu ia gunakan untuk membuka borgol. Setelah lepas, Zack melihat Peter yang digantung di hadapannya. Awalnya Zack menuduh Peter bahwa pembunuhan berantai ini akibat ulahnya, tapi sesaat itu ia melihat rekaman radio di leher Peter. Setelah memutarnya, rekaman itu berkata bahwa terdapat mesin penggiling kaca yang telah dimodifikasi untuk membunuh Peter. Ini adalah hukuman untuk Peter karena ia telah membunuh warga yang tak bersalah. Zack diberi pilihan bahwa ia bisa menyelamatkannya dengan kunci yang ia bawa, atau ia bisa juga membiarkannya mati dengan membuang kuncinya. Mesin pun menyala, tapi Zack kebingungan padahal ia tak membawa kunci yang dimaksud. Zack mengambil penjepit kertas, tapi untuk membobol borgol itu memakan waktu yang cukup lama. Pecahan kaca terlempar ke arah Peter dan membuatnya lemas. Ketika Zack berlindung, terlintas di otaknya bahwa kunci itu pasti berada di tempat sampah, mengingat ia mendengar kata membuang dari rekaman. Ketika punggung Peter setengah hancur, Zack menemukan kuncinya, tapi sayangnya ia terlambat dan Peter pun tampak tewas. Pintu gudang terbuka dan mengarahkan Zack menuju ruangan yang luas. Ia melihat pria di hadapannya yang ternyata adalah Rocky. Rocky mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah mengenal Zack sejak 15 tahun yang lalu ketika Peter membunuh salah satu warga yang ternyata adalah ayah Rocky. Kilas balik memperlihatkan Rocky yang masih remaja dan menyaksikan ayahnya yang tewas ditembak dengan sengaja oleh Peter. Saat itu, Zack datang menemui Peter, tapi di sini Peter malah membalikkan fakta bahwa orang itu telah mengancamnya. Zack bertatap muka dengan Rocky dan menyuruhnya untuk diam. Saat ini Zack bertanya bagaimana dengan putra Rocky yaitu Charlie. Rocky mengaku bahwa ia tak punya putra. Nama aslinya juga bukan Rocky tapi Emerson. Rocky mengungkapkan bagaimana ia melakukan pembunuhan berantai ini. Pertama, ia menyuruh seorang bandar narkoba yaitu Benny untuk memancing Boswick. Setelah ia berhasil membunuh Boswick, Rocky mengkuliti tubuh Benny lalu kulitnya ia tato dan mengirimkannya kepada Zack. Saat ini Zack semakin marah dan bertanya di mana ayahnya. Rocky mengatakan bahwa ia telah mengirimkan pesan ke ayahnya untuk datang ke perangkapnya melalui ponsel Zack sendiri. Mengira pesan itu berasal dari Zack, ayah Zack pun datang ke lokasi yang ditunjukkan. Rocky juga mengungkapkan bahwa ayah Zack yaitu Marcus selama menjabat menjadi kepala sengaja melindungi petugas-petugas korup termasuk Angie untuk menumpas kejahatan secara efisien berdasarkan pasal 8. Tapi itu malah membuat para polisi semena-mena dalam membunuh rakyatnya sesukanya. Tujuan Rocky melakukan semua itu hanyalah untuk memberantas polisi-polisi korup. Strategi sang legenda John Kramer ia tiru karena lebih efisien untuk mengadili para polisi ini. Selanjutnya, Rocky bersedia memperlihatkan ayahnya, tapi dengan syarat Zack harus membantunya untuk memberantas polisi korup. Zack setuju, tapi Rocky mendadak menelpon FBI untuk datang dengan alasan di sini ada penyerang. Hello? I'm at the old soap factory. I'm at a gun. Firing it everywhere. Rocky memberi Zack tes terakhir. Zack dibawanya ke gudang tertutup, di mana di sana tempat Marcus disedot darahnya. Setelah itu, Rocky menutup pintu, tapi di sana ia meletakkan sejenis perangkap tali.
Melihat ayahnya yang hampir tewas, Zack mengambil pistol di sana lalu mengancam Rocky. Tapi Rocky mengatakan bahwa pistol itu hanya berisi 1 peluru. Rocky sudah menyiapkan sebuah target tembakan, di mana itu akan menyelamatkan ayahnya. Tapi jika Zack menembak Rocky, maka kesempatan menyelamatkan ayahnya akan gagal. Di sini Zack kebingungan untuk mengambil keputusan. Ayahnya menyuruhnya untuk menembak Rocky, tapi jika ia lakukan, maka ayahnya mati. Sedangkan di luar sana pasukan FBI semakin mendekat. Pada akhirnya Zack memilih menembak target untuk menyelamatkan ayahnya. Rocky langsung kabur menuju lift, tapi Zack mengejar lalu menghajarnya. FBI datang lalu memotong pintu. Sontak, gergaji itu memotong tali yang telah disiapkan Rocky. Putusnya tali itu memicu aktifnya kembali pengait itu, dan Marcus pun kembali terangkat. Zack lari menuju ayahnya, tapi ia dihadang oleh FBI. Lampu terang terfokus menuju Marcus, dan pistol mendadak muncul di lengan Marcus. Tali mengangkat lengannya seolah-olah akan menembak mereka. FBI di hadapannya langsung habisi Marcus, mengira bahwa ia dalang dari pembunuhan berantai ini. Zack histeris melihatnya. Dari kejauhan, Rocky dengan leluasa melarikan diri, dan film pun berakhir.